Hmm. Baik, maaf Bunda ya. Iya, Iya, seperti biasa jaringannya gak stabil entahlah. Setiap iya jam Kak segini Stella. nih, heeh. Baik ya, sudah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bagi pemirsa yang menunggu Kak Sela ya. Jadi Kak Sela ini berjuang bagaimana sinyal stabil ya. Jalan kemana-mana ini. Oke, baik. Saya lanjutkan. Hari ini kita ketemu dengan Bunda yang luar biasa ya. Yang pertama beliau Bunda Sepina dari Pohbuku ya. Dari TK Ya, Dharma Wanita Pohbuku Balen ya. Yang tadi sudah saya sapa dulu ya. Kemudian satu lagi luar biasa dari Bunda Soleha Yuliati. Biasanya Bu Yul biasanya ya. Bu Yuli biasa panggilannya ya. Dari lembaga saya baca. Takut keliru Bu, tak baca dulu. KB Al Hidayah Pacul Permai, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Hari ini Bunda sesuai tema kita akan membacakan sesuatu bincang-bincang santuy, santuy tentang peranan orang tua, wali murid selama masa pandemi. Ya, seperti itu. Sekedar informasi bagi para pemirsa dan para pemateri yang nonton, yang lihat walaupun kegiatan selesai sampai detik tadi malam saya cek per hari yang nonton di atas 1.000 lebih kegiatan kita. Alhamdulillah. Jadi pastikan berbagi yang bermanfaat karena yang nonton para bunda paut banyak sekali ya. Untuk siaran kita yang pertama kali opening per tadi malam sudah mencapai 3.000 lebih yang nonton. Seperti itu. ya, Jadi pastikan semua nanti yang mantau dari Facebook maupun YouTube jangan lupa komentar ya. Komentar di media sosialnya dan nanti admin akan menampilkan masing-masing ya, seperti itu. Baik, biar nggak lama-lama waktu kita sudah berjalan ini, segera saja kita akan mulai menyapa dulu tentang tema kita bagaimana peranan orang tua di masa pandemi ini. Jelas ya, karena ini PAUD dan TK ini sangat sangat apa ya, yang mungkin nggak jauh-jauh dari gadget dan mungkin ada yang sudah mulai nggak paham cara beretika dengan gadget dan padahal kita juga harus physical distancing nggak ke sekolah. Nah, apa aja kegiatan-kegiatan orang tua selama masa pandemi dalam mendampingi putra putrinya? Monggo, yang pertama saya kasih kesempatan pada beliau, Ibu Supina dulu ya, Bu Yuli untuk bicara ya, maksimal 10 menit Bunda ya. Nanti jangan lupa profil sekolah jenengan dikenalkan dulu baru kemudian dilanjutkan dengan tema utama kita. Dan jangan lupa profil jenengan juga dikenalkan pada semua orang. Monggo, waktu dan layar sepenuhnya saya serahkan pada Bunda Supina. Silakan ya. Bunda. Terima kasih Kak Stella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Jengker Santuy ini. Mudah-mudahan semuanya kita bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro yang mungkin Mersani, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Korwil dan Bapak Ibu Pengawas Kecamatan Balen, yang kami hormati Ibu Ketua IGTKI dan HIPAUDI Kabupaten Bojonegoro, dan teman-temanku guru TK senasib seperjuangan sekabupaten Bojonegoro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini saya akan perkenalkan karena tidak kenal maka tak sayang, tidak kenal maka tak mengerti. Maka dari itu, alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu di Jengker Santuy Blok D Bojonegoro dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini langsung saya perkenalan, nama saya
Supinah. Saya setiap harinya mengajar di TK Dharma Wanita Pombuku, Kecamatan Balen. Nah, di sini dari profil lembaga kami, di sini ada visi dan misi. Di sini adalah visinya terwujudnya peserta didik yang berbudi pekerti, cerdas, aktif, kreatif, terampil, dan mandiri. Nah, di sini lembaga kami di bawah naungan Dharma Wanita yang diketuai oleh Ibu Rohmatin dari Nyonya Bapak Kepala Desa Pombuku yang bernama Bapak Kepala Desa itu Bapak Ismail. Alhamdulillah untuk di lembaga kami ini berdiri sejak tahun 1983 dan sudah bersertifikat dan di sini juga sudah berizin operasional juga. Nah, untuk lembaga kami yang ada di TK Dharma Wanita Pombuku ini, tenaga pendidiknya di sini ada 2. Maka saya sebagai Supinah dan guru saya ini Guru Smini dan 2 untuk dalam proses pembelajarannya. Di sini ada kelompok A dan kelompok B. Di sini kelompok A ini ada 17 anak dan kelompok B di sini ada 25 anak. Maka di sini sudah memenuhi standar seorang guru untuk mendampingi anak-anak, bahkan idealnya di sini adalah 15 per guru. Nah, terima kasih Kak Sela. Di sini alhamdulillah walaupun TK Dharma Wanita ini jauh dari jalan raya, ini adalah pedesaan, tetapi tak mau kalah juga. Karena apa? Untuk anak-anak didik ini adalah saling terus meningkat. Bahkan tidak hanya untuk selingkup desa Pombuku saja, melainkan dari luar kecamatan bisa mendaftarkan di lembaga kami. Alhamdulillah kami di TK Dharma Wanita Pombuku sejak tahun 1990 sampai sekarang masih mengajar di TK Dharma Wanita Pombuku. Mudah-mudahan ini nanti saya sampai purna tetap di TK Dharma Wanita Pombuku. Ya, untuk profil itu Kak Sela sementara yang bisa sampaikan. Makasih Kak Sela. Ya, di sini langsung saja kita jengker santuy, ya obrol-obrol di sini. Di sini akan menyampaikan peranan orang tua atau wali murid selama pandemi COVID-19. Halo Kak Sela. Ya, lanjut ya, Bu. Lanjut aja. Di sini perlu saya sampaikan belajar dari rumah menjadi rutinitas peserta didik selama masa pandemi COVID-19. Di mana di masa ini peran guru digantikan oleh orang tua, diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap anak dan orang tua memberikan dukungan, motivasi, kegiatan yang ada pada anak. Peran orang tua atau wali murid dalam menghadapi pandemi COVID-19 dapat menciptakan suasana normal di rumah seperti tenang, bahwa orang tua harus tetap tenang dan proaktif kepada anak-anak terkait dampak yang ditimbulkan dari virus corona. Peran penting lainnya yaitu memastikan bahwa anak-anak tetap sehat dan terjaga. Nah, terima kasih pada yang ikut serta di sini mengikuti jengker santuy, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi yang sulit ini, keterlibatan keluarga diperlukan untuk memfasilitasi proses belajar anak dengan baik. Orang tua di rumah itu bisa bermitra dengan positif, saling percaya dengan sekolah, tapi juga memfasilitasi proses belajar mengajar pada anak dengan baik. Di rumah ini tentunya
kebiasaan yang mungkin baru di sebagian besar sekolah atau sebagian besar rumah, dan kita berharap bisa bertahan sesudah wabah ini. Nah, yang namanya tujuan pendidikan itu betul-betul memang harus memperhatikan bukan cuma kebutuhan belajar anak, tetapi juga kesehatan mental, kebutuhan psikologis anak. Mungkin percakapan yang kurang muncul sebelumnya dapat konflik ekosistem Indonesia, tapi mau tidak mau dalam situasi pandemi kita harus bisa beradaptasi itu semuanya. Nah, teman-temanku seperjuangan dan mungkin dari Bapak Ibu yang mengikuti Jengker Santuy ini, yang perlu saya sampaikan juga di dalam lembaga kami di TK Dharma Wanita Pombogo sudah terbiasa, alhamdulillah, dengan wali murid di sini dengan adanya pandemi COVID-19 ini pembelajaran di rumah dan tadi guru digantikan oleh orang tua, maka sudah terbiasa. Karena apa? Sebelum ada pandemi COVID-19 ini, di lembaga kami selalu mengadakan dengan pertemuan. Di sini ada materi yang dimasukkan bahwa peranan keluarga itu sangat penting bagi anak pendidik. Nah, ini perlu juga karena juga ada parenting di situ. Di dalamnya tetap dimasuki atau diberikan materi pentingnya peranan keluarga dalam mendidik anak usia dini ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini dari paguyuban wali murid ini adalah betul-betul karena kasih sayangnya kepada anak ini sangat luar biasa, karena wali murid sangat di sini adalah muda-muda sekali yang dititipkan kepada Mbah itu hanya 1-2. Nah, di sini bagi yang muda-muda mempunyai HP, di sini bisa untuk tukar kaweruh, di mana untuk pendekatan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di anak di rumah selalu mendampingi dan alhamdulillah tidak ada kesulitan, dan 1-2 itu kita tetap memantau juga demi kebersamaan pembelajaran yang diberikan kepada anak yang orang tua menggantikan sebagai guru, maka biar tidak salah kaprah, karena anak-anak kecil ini atau usia dini ini adalah pondasi. Kalau nanti di dalam mendidiknya maka kita salah, maka juga akan salah selanjutnya. Nah, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan Kak Sela, dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya pada pagi hari ini. Kita bisa bergabung di dalam Jengker Santuy, dan saya mengucapkan terima kasih banyak tim komunitas blogger Bojonegoro. Terima kasih Kak Sela. Oke. Salahnya Kak Sela ya, untuk mengakhirinya, apabila ada kurang pasnya, mari kita sama-sama saling memberi dan saling mengisi demi kesuksesan pembelajaran untuk mendampingi pembelajaran anak di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Kak Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi di sini orang tua sangat berperan ya Bun selama pandemi ini ya. Ya, Ya betul. tadi ada istilahnya tukar kaweruh ya. Ya. Apalagi kita akan mendengarkan bersama juga bagaimana kondisi dan peran orang tua di KB tadi punya Bu Yuliati ya, di Pacul Permai, bagaimana beliau berperan dalam mengendalikan orang tua, mengkomunikasikan orang tua ya. Sama Bunda Yuli, silakan nanti Ya. Bunda Yuli ya
menyampaikan pemaparan tentang bagaimana peran orang tua selama pandemi ini dan bagaimana mengkoordinasikannya, Bunda. Beliau adalah pengajar dari KP Al Hidayah Pacul Permai ya. Monggo Bunda, 10 menit waktu dan layar kami serahkan sepenuhnya. Oke, terima kasih Kak Zela atas waktunya. Kami mulai lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam keadaan apapun, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rasa syukur itu mengantarkan kita kepada rasa ikhlas dalam menghadapi pandemi COVID-19 tahun 2020 ini. Rasa syukur ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka marilah kita bersyukur bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasa syukur ini mengantarkan kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita sampaikan sholawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku, izinkan terlebih dahulu bersama ini dengan sepenuh hati dan dengan rasa bangga, saya akan menyampaikan rasa hormat saya kepada Ibu Bupati, Ibu Ana Muawanah, yang dalam hal ini sudah memberikan support moral maupun material kepada warga Bojonegoro, khususnya pendidik PAUD yang sudah mencairkan insentif, terima kasih. Kemudian juga memberikan support material berupa bantuan sekolah, berupa BOP. Terima kasih, semoga ini menjadi berkah dan istiqomah. Yang kedua, kami ucapkan rasa bangga dan hormat kepada Dinas Pendidikan yang juga tidak lelah memperjuangkan kami sehingga kami mampu menjadi pendidik yang cerdas, menjadi pendidik yang kreatif, inovatif di tengah pandemik COVID-19. Yang ketiga, tentunya kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada blogger Bojonegoro yang sudah memfasilitasi kami untuk berbagi sharing kepada pemirsa yang hari ini sudah siap, sudah bergabung pada blogger Bojonegoro untuk mendengarkan, untuk menyaksikan sharing dari kami. Yang keempat, tentunya kami sangat berterima kasih dan rasa bangga kami kepada Ketua Himpaudi Kabupaten Bojonegoro, Bapak Sulaiman, yang sudah memberikan kesempatan kepada KP Al Hidayah untuk berbagi sharing pengalaman yang sudah dilakukan tentang peran orang tua di era pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, tentu kami tidak lupa merasa bangga memiliki saudara IGTKI, hormat kami, saudara kami IGTKI yang sudah selalu memberikan inspirasi, kemudian motivasi untuk selalu istiqomah menjadi pendidik PAUD Kabupaten Bojonegoro tentunya. Dan tak lupa kami juga menyapa seluruh pemirsa yang sudah bergabung di blogger Bojonegoro. Kami mengucapkan minal aizin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita selalu diizinkan oleh Allah sebagai amal solehah. Amin. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Saya Solehah Yuliati dipercayakan sebagai Ketua Pengelola KP Al Hidayah Pacul Permai yang berada di ujung selatan Kecamatan Bojonegoro yang TK di layanan kelompok bermain di tengah-tengah perumahan Pacul Permai. Baik, selanjutnya akan kami perkenalkan profil dari kelompok bermain Al Hidayah. Dari tahun ke tahun kami selalu ikhtiar untuk berusaha berinovasi menjadi lebih baik, baik dalam segi layanan, dalam segi mutu, dalam segi kualitas. Maka tahun ini kami membingkai
untuk layanan kami dalam sebuah kurikulum yang berbasis entrepreneur. Nah, berbasis entrepreneur ini mengajak atau menumbuhkan kepada anak-anak memiliki rasa tanggung jawab, memiliki karakter pantang menyerah, kemudian memiliki rasa kemandirian, dan tentu harus cerdas literasi. Maka dari kurikulum yang kami konsep sebagai acuan kami dalam proses pembelajaran, kami simpulkan dalam sebuah visi, yaitu anak-anak harus memiliki badan yang sehat, mandiri, bertanggung jawab, serta religius, dan tentunya harus gemar membaca sebagai implementasi dari cerdas literasi. Dari proses pembelajaran yang kami lakukan, tentu memiliki tujuan yang endingnya nanti adalah bahagia. Maka moto kami kemas dalam bahagia bersama. Nah, itu dari profil yang kami kemas di kelompok bermain Al-Hidayah. Baik, Bapak Ibu, seluruh pemirsa yang ada yang sudah menonton di Blogger Bojonegoro, kali ini kami akan menyampaikan tentang peran orang tua atau peran wali murid selama masa pandemi COVID-19. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwasanya dalam kondisi saat ini siap maupun tidak mau, kita harus menjalankannya. Tentu Bapak Ibu setuju ya. Nah, dari itu kita harus move on. Move on dalam bentuk pembelajaran, move on dalam bersikap, move on dalam berpikir. PAUD yang ada di Bojonegoro khususnya, yang berada yang kami kelola di Pacul Perma ini tentu ikut berdampak. Nah, yang perlu kita pahamkan bahwasanya pendidikan anak usia dini itu harus memiliki sinergi antara sekolah, kemudian orang tua, keluarga, dan anak, serta masyarakat. Sinergi inilah yang nanti akan bisa mendukung peranan penuh tumbuh kembang anak ketika di masa pandemi maupun nanti di masa normal. Jadi, COVID-19 ini ternyata mengajarkan kita menjadi PAUD sejati. Karena pada dasarnya pendidikan anak itu dimulai, madrasah pertama adalah di keluarga. Dan ini titik kunci, apakah anak nanti menjadi sukses, apakah nanti anak menjadi gagal masa depannya. Karena penanaman pertama adalah di keluarga, terutama ibunya yang sudah mulai mengandungnya 9 bulan ini, peran ibu sangat luar biasa, dan inilah penentu. Anak itu ibarat sebuah gelas kosong, mau diisi air mineral yang berwarna putih, atau diisi sirup yang berasa jeruk, berasa stroberi, itu tinggal kita bagaimana menuangkannya. Anak itu adalah ibarat kertas putih, bagaimana kita akan mencoret kertas itu dengan warna merah, hitam, putih, hijau, itu juga tergantung bagaimana kita akan menggoreskan pena di kertas putih tersebut. Ketika kita menggoreskannya dengan baik, menggoreskannya dengan gradasi warna, maka akan muncullah anak yang memiliki keindahan, yang menjadi anak qurrata a'yun, menjadi anak yang membanggakan orang tua. Tiga komponen yang perlu kita sinergikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat ini yang nanti akan menghasilkan anak menjadi sesuai dengan keinginan kita. Tentunya anak yang memiliki karakter. Tanggung jawab ini tentu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Ibarat mendidik anak itu kita butuh orang sekampung, butuh orang banyak,
untuk mensukseskan, untuk mendidiknya. Kalau orang tua saja nonsen bisa tidak mungkin bisa terlaksana karena hanya lingkup di rumah, di masyarakat, kemudian sekolah. Nah, ini satu hal yang perlu kita dukung. Perlu kita pahamkan bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Nah, sekolah sekarang bagaimana? Sekolah itu hanya sebagai partner orang tua dalam memberikan stimulan kecerdasan dan perkembangan anak. Karena sekolah ini sebagai partner, maka tentu kita harus memiliki perencanaan, memiliki konsep yang nanti akan kita sinergikan dengan orang tua. Yang perlu kita pahamkan lagi, ketika pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua, seharusnya, seyogyanya orang tua itu memiliki kurikulum yang harus disampaikan dan dilaksanakan di anak. Maka sinergi inilah yang kita bangun di kelompok bermain untuk bisa melaksanakan dengan baik, menstimulan kecerdasan anak dengan baik. Satu hal lagi yang perlu kita sampaikan. Ketika kita harus move on dalam pembelajaran normal, sekarang dipindah dengan karena ada persoalan pandemik yang juga harus kita turut ikut serta berperan untuk melawannya sehingga COVID ini segera tuntas, maka di semua teori dan konsep sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat ini akan kita implementasikan di lembaga kami. Kami konsep ada 3 hal. Yang pertama, orang tua itu sangat berperan dalam mendukung fisik, psikologis, kemudian juga mendukung sekolah, mendukung moral dan material. Bentuk dari dukungan orang tua yang dilaksanakan di kelompok kami, di kelompok bermain Al-Hidayah di sekolah kami, ketika dukungan moral. Dukungan moral ini semua program yang sudah dilaksanakan, semua program yang sudah dikonsep oleh sekolah disampaikan kepada orang tua. Dan subhanallah luar biasa, orang tua wali murid dari kelompok bermain dari sekolah kami itu sangat mendukung. Karena apa yang kami sampaikan itu diikuti, kemudian dilaksanakan sesuai standar operasional yang kami sampaikan kepada orang tua. Ataupun kalau ada orang tua yang tidak mampu, kami karena sebagai partner juga menyiapkan tutorial. Tutorial ini kami sampaikan kepada orang tua berupa konten YouTube dan ini bisa disaksikan oleh Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang ada di sini. YouTube kami di PAUD Al-Hidayah. Nah, ini bisa dibuka, di sana ada beberapa tutorial bagaimana cara memberikan pembelajaran kepada anak yang bisa diikuti oleh orang tua. Kemudian peran penting orang tua di sekolah kami, dukungan material. Dukungan material ini luar biasa. Di bulan Mei, Juni ini para orang tua sudah memberikan dukungan berupa pembayaran infak bulanan sampai bulan Juni. Sehingga kami pun tidak memiliki kendala untuk memberikan transport kepada guru-guru yang juga menjadi partner kami dalam memberikan stimulan kepada anak didik kami. Yang selanjutnya, peran orang tua di masa pandemik ini adalah melaksanakan PAUD from home, yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan luar biasanya kami sangat bangga kepada orang tua kami sangat bangga kepada guru-guru kami. Halo Ibu Guru yang hari ini sedang menyaksikan Bunda Yuli yang ada di Blogger Bojonegoro sedang live. Luar biasa, kami sangat bangga kepada kalian, wali murid sangat bangga kepada kalian yang sudah mendukung PAUD from home, semua kegiatan yang sudah kita jadwalkan terselesaikan. Dan dukungan ini biasanya disampaikan dalam bentuk laporan telah melaksanakan kegiatan. Yang ketiga,
Dalam kondisi PAUD ini ternyata luar biasa hikmahnya, bisa membangun quality time kepada keluarga, membangun kelekatan orang tua kepada anak yang biasanya berogah-ogahan untuk mendampingi, saat ini mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, harus mau melaksanakan mendampingi dan menstimulus kecerdasan anak di rumah. Pemirsa yang kami banggakan, alhamdulillah dari pelaksanaan implementasi ini kami tidak memiliki kendala, dan peran kami untuk mendukung sebagai partner orang tua, dan perannya juga luar biasa orang tua dalam untuk memberikan bekal kepada orang tua. Kami bekali pengetahuan orang tua dalam bentuk parenting online. Parenting online ini kita sampaikan kepada wali murid sehingga nanti memiliki bekal ketika melaksanakan PAUD from home dan bisa diikuti melalui channel YouTube PAUD Al-Hidayah. Yang selanjutnya, dari peran orang tua inilah di sekolah kami tidak memiliki kendala, dan bulan Juni ini kami juga melaksanakan dengan kesepakatan orang tua melaksanakan homeschooling. Jadi kita mendatangi orang tua dan dengan dukungan moral orang tua, peran orang tua ini kami melaksanakan homeschooling yang ibu guru melaksanakan dan bersilaturahim, home visit di rumah anak-anak. Nah, ketika peran orang tua sangat berharga, sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat berharga di pandemi ini, mari kita dukung, mari kita doakan bersama-sama, mari kita bergandeng tangan, selalu bersemangat. Barangkali apa yang saya sampaikan, peran orang tua di kelompok bermain Al-Hidayah ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semuanya, buat guru-guru seperjuangan di anak usia dini. Kami persilahkan dan semoga itu bermanfaat. Sebelum saya akhiri berbagi di blogger Bojonegoro pada hari ini, ada sebuah pantun buat Bapak Ibu orang tua. Pantunnya adalah siang-siang minum kopi, di sampingnya ada sepiring roti. Tetap semangat di tengah pandemi, dampingi anak dengan senang hati. Dan saya mengutip dari bahasanya Bunda Neti, pengurus pusat Himpaudi, ketika akhir sambutan selalu mengatakan, bukan kasih sembarang kasih, kasih tulus kami padamu negeri. Bukan terima kasih sembarang terima kasih tulus kami untuk pemerhati anak usia dini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Oh ya, yang nanti bertanya kepada kami tentang peran orang tua di tengah pandemik, selama pandemik, ada door prize buku Bersamamu ke Surga. Ada 2 buku untuk saudaraku semuanya yang ingin memiliki buku Bersamamu ke Surga. Kami persilahkan, ini bukunya sudah siap. Dan buku ini menjelaskan atau memberikan inspirasi pada kita bagaimana peran orang tua, cara mendidik anak dengan baik, cara memberikan stimulus dengan sesuai ajaran Rasulullah SAW. Jadi nanti kita ketika benar mendampingi, menanamkan akhlak, menanamkan akidah kepada keluarga kita, insya Allah kita akan bersama-sama ke surga. Ini bukunya, siapa yang mau, kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sela. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siang-siang minum roti, sekentum mawar mekar berseri.
Nah, walaupun kita di tengah pandemi, mari kita jaga imun hati. Begitu Bunda ya. Ya. Nah, saya kan belajar Oke. dari Bunda juga, ya kan. Terima kasih Bunda. Iya, mohon ditampilkan admin Ya, pembicara satunya ya, Bu Supina. Ya, biar kita ngobrol setelah ini. Jadi pemirsa yang ada di rumah, yang mantau Bunda ini rata Bunda dari ujung timur sampai ujung barat. Nih, sampai lihat di aplikasi Anda itu di live comment tuh, mulai dari Kepo Baru. Katanya belum sempat masak, udah mantau Bu Yuli katanya. Ini ada yang dari Sukiwaras, juga ada yang dari Balen, terus mana lagi nih? Wow, ini Kauman, Mutiara, wes buahnya ini. Sukiwaras, dari yang barat Tambak Rejo ada, Delok Gede, Belimbing Gede, Ngerau, rata Bunda ini. Kasiman, gitu. Makanya kok tiap hari saya lihat tuh yang nonton di apa di Facebook kami itu sampai 1.000 gitu ya. Oke, Bunda, alhamdulillah kita udah berbicara sedikit dan bercerita ke kegiatan masing-masing di rumah selama masa pandemi ini ya. Tadi saya ngambil catatan dikit ya dari Bu Supinah tadi ya Bunda. Itu ada istilah yang punya HP tukar kaweruh ya. Bagi yang punya gadget. Nah, pertanyaan saya dari sekian wali murid, ada berapa jumlah wali murid Bunda? Maksudnya dari jumlah kelas yang ada berapa rombel? Bu Supina. Ada Oh berapa ya, rombel? dari Heeh, wali murid ada sejumlah 42. 42, 42. 42. Kelas A Di berapa? situ Kelas B ada berapa? untuk video call dalam untuk memberikan bagaimana cara mendampinginya belajar anak yang ada di rumah, maka di situ wali murid sebelumnya dikasih ya penjelasan dulu dari Bu Guru. Oke, oke, oke. Iya, terus ini yang ada nggak yang wali murid yang agak gaptek dengan pemakaian teknologi, Bunda? HP gitu ya, nggak bisa Oh mengoperasikan. ada, Ada. ya ada juga Kak, karena usianya sudah tua, ibunya bekerja, itu dititipkan oleh neneknya begitu. Oh, terus bagaimana peran wali murid seperti itu? Dari sekolah bagaimana mengkoordinasikan, mengondisikan pripun caranya itu di rumah? Ya, ya terima kasih Kak Sela. Di situ dari wali murid yang sudah menggunakan video call itu, yang sudah di mana pada pertemuan itu minimal adalah itu 3, memang kita pergantian. Bagi yang tidak memiliki itu maka saling mengisi, saling memberi itu, karena apa, kita di saat COVID-19 ini maka tidak boleh juga kita berkumpul, maka di situ sama-sama antara tadi wali murid memberikan rumah yang terdekat begitu, dan selalu gurunya juga Oh, mendampinginya ya. iya ya, mungkin sambil cangkruk, jandem gitu ya Bunda ya, sambil Ya betul cengkeran Kak tentang ya. Stella. Ya ya. Oke, kalau dari Bunda Yuli tadi saya nangkep di sekolah Anda ada program namanya, sebentar saya lihat catatan saya Bunda. Ada namanya entrepreneur Bunda. Itu pripun konsep yang diterapkan biar sinergi dengan wali murid itu seperti apa Bunda? oke. Terima kasih. Memang kami kurikulum kita berbasis entrepreneur ini kita konsep dalam bentuk proses pembelajaran. Yang kita tekankan memang di penanaman karakter. Jadi menstimulus karakter, bagaimana nanti anak-anak bisa memiliki karakter yang pantang menyerah, kemudian memiliki rasa tanggung jawab, mandiri, dan tentunya kita mengacu kepada penanaman karakter Rasulullah ketika menjadi entrepreneur. Entrepreneur ini kami kemas dalam sebuah kegiatan yang terjadwal. Misalkan setiap hari anak-anak kita ajak untuk menyiapkan snack setiap hari dibagi setiap
kelas, dan di situ anak-anak sendiri yang menyusun sesuai dengan konsep jumlah yang berada di kelas lain. Misalkan kelas lain berada 10, maka anak-anak sendiri yang menghitung memasukkan ke dalam wadah berjumlah 10. Di sini mengajarkan entrepreneurnya adalah menghitung dalam bentuk yang konkret, gitu. Kemudian ada yang program yang kedua, yaitu siapkan barang bekas. Barang bekas ini setiap dua pekan sekali, anak-anak kita minta untuk mengumpulkan barang bekas yang nantinya kita beli. Nanti kita beli, kemudian uang yang diterima oleh anak-anak ini ketika menyampaikan atau menjual, nah ini nilai entrepreneur gitu, kita anak-anak menjual, ada proses ijab kabul, kemudian diberikan uang, dan uang yang diterima oleh anak dimasukkan ke wadah, ke celengan. Jadi ke celengannya anak-anak. Itu setiap 2 pekan sekali. Kemudian program selanjutnya adalah market day. Jadi kita bersinergi dengan orang tua, melaksanakan market day. Bahan barang yang akan dijual itu orang tua yang menyiapkan beserta anak, dan memang ada acara khusus market day yang kita adakan setiap 1 semester sekali, dan itu hasilnya akan digunakan kas kelas dan akan dipergunakan operasional kelas. Program selanjutnya adalah karena untuk penanaman jiwa entrepreneur yang berbasis Islam, kita setiap harinya melaksanakan sholat duha. Nah, ini kita ada pembiasaan sholat duha, dan disitulah kita ajarkan bahwasanya menjadi pengusaha, menjadi orang sukses itu harus ada ikhtiar dan harus ada doa. Nah, dan itu yang menjadi program kami setiap bulannya. Dan selanjutnya ada program yang namanya cooking class. Nah, program untuk mendukung berbasis entrepreneur ini ada program cooking class setiap berputar, karena kami melaksanakan pembelajaran itu secara rolling. Jadi setiap masuk ada di sentra cooking, di sentra memasak, itu anak-anak diajarkan cara memasak dan berganti-ganti menunya, dan hasilnya itu kita coba ajarkan kepada anak-anak untuk dikomersilkan. Nah, ini salah satu dari program kami untuk mendukung kurikulum entrepreneur kami, yang tentunya kami tetap mengacu kepada karakter, yaitu yang perlu disikapi adalah karakter pantang menyerah, mandiri, bertanggung jawab, religius, dan selalu kepada cerdas literasi. Karena setiap harinya kami juga mengajarkan, juga bersinergi dengan orang tua untuk selalu membacakan buku cerita, baik di sekolah maupun di rumah, dalam kondisi normal sebelum pandemik maupun dalam kondisi pandemik. Dan ini laporannya, orang tua memberikan laporan kepada kami lewat grup kelas, kemudian difoto kegiatannya di rumah. Seperti itu, Kak Sela. Oh iya. Jadi seperti ini respon orang tua bagaimana, Bunda, dengan program karakter penanaman atau belajar entrepreneur ini? Pripun respon dari orang tua sendiri selama ini bagaimana? Responnya luar biasa, sangat mendukung. Karena ini terbukti ketika misalkan kita waktunya jadwal untuk siapkan barang bekas. Setiap ada jadwal, orang tua pasti akan membawakannya. Jadi di sini itu mengajarkan kepada anak-anak juga untuk cinta lingkungan. Setiap ada botol bekas, mereka akan selalu kumpulkan dan akan dibawa ke sekolah. Jadi berarti ada bank sampah gitu ya? Terlihat seperti itu. Gimana? Ada bank sampah gitu, Bunda? Seperti ada bank sampah gitu ya? Iya, betul. Oke, paham. Nah, ini saya tanya ke Bu Pina. Bunda, untuk Bunda, seperti orang tua kan, Anda saya tahu di daerah mungkin di banyak kendala ya, sinyal ya seperti itu.
selama ini apakah ada semacam curhatan orang tua yang mulai sambat gitu Bunda ya? Itu Bunda, pripun Bunda kondisi seperti itu ada nggak Bunda seperti itu Bunda? Oh ya, selama ini dari wali murid tidak ada kendala Kak Sela. Karena apa? Selalu kita itu respon kepada wali murid karena ada suatu piket juga karena itu sangat pentingnya. Selama ini saya hadapi belum ada kendala sampai saat ini. Karena gitu. juga mengantisipasi tadi seandainya ada kendala itu sudah disikapi sebelumnya. Kalau ada hal nanti kendala maka seorang wali murid bersama-sama itu tadi memberikan yang tadinya ada tukar kawaruh tadi itu memberikan solusi itu Kak Sela. Selama ini belum ada kendala. Alhamdulillah begitu ya. Kalau ini dari sisi masyarakat sekolah selama ini seberapa intens komunikasi dengan wali murid Bunda Bu Pina? Oh ya, di sini dengan wali murid kita juga jarang Kak Sela kita jadwalkan dan di situ kita juga mengikuti aturan yang ada protokol itu karena saat mau menjalani new normal ini kita betul-betul siap nantinya dalam menghadapi anak dan sama orang tua juga di sekolahan. Oke luar biasa. Oh iya pemirsa yang di rumah ya jangan lupa ya. Silakan Anda boleh interaksi dari yang menonton dari YouTube. Silakan Anda komen di live komen itu ya. Dan yang menonton dari Facebook juga sama ya. Mau berinteraksi silakan ketik apa yang mau ditanyakan. Bunda ini ada pertanyaan dari Bu Nila Susan Ngambon kalau nggak salah ini ya. Pantunya keren Kak. Oh iya makasih. Itu tadi yang ngajarin Bu Yuli itu ya. Hanya cuma nyatur dikit aja. ATM ya. Amati tiru modifikasi Siti gitu ya. Ini mau tanya dari Bu Nila Susan, ketika suatu wilayah pedesaan nih terhalang sinyal dan lockdown nih, curhat kayaknya ini. Sinyalnya susah di sana juga. Orang tua dengan minimnya pendidikan. Bagaimana menyikapi peran orang tua dengan pendidikan minimal dalam kegiatan anak-anak di rumah selama pandemi COVID-19? Mungkin ini nanti Bu Pina bagaimana nanggapinnya, Bu Yuli bagaimana? Monggo, Bu Yuli, Anda ada di wilayah kota Bunda ya. Masih adakah enggak orang-orang seperti ini di wilayah Anda Bu Yuli? Oke. Terima kasih pertanyaan Kak Nila. Bagaimana sehat Kak Nila? Alhamdulillah. Kayaknya semakin subur. Iya. Di atas tadi juga ada pertanyaan Kak. Ada ya, pertanyaan Kak. Nanti tak cari ya. Monggo dijawab dulu gitu. untuk. Ya. Saya jawab dulu pertanyaan dari Kak Nila ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sesuai dengan janji saya di depan, Kak Nila dapat door prize buku Bersamamu ke Surga. Nanti bisa diambil ya. Atau saya kirim gitu. Bukunya itu loh. Iya, ini pertanyaannya. Bagaimana mensikapi peran orang tua yang memang pendidikannya minimal di daerah pedesaan karena sinyalnya itu terhalang gitu ya karena lockdown. Nah ini tentunya kita memiliki kreatif dan inovatif sebagai partner dari orang tua. Bagaimana cara memiliki strategi atau mengatur strategi kepada orang tua yang memang pendidikannya minimal. Ini memang perlu kerja keras ya, Kak Nila. Perlu kerja keras dan kemauan yang ikhlas gitu. Karena di sana itu jaringannya susah kalau menggunakan online, kemudian mau buka YouTube, ini kan agak susah. Nah, ini tentu kita harus membuat konsep atau menjadwalkan untuk home visit, untuk mengajari door to door seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, ya paling tidak kita harus berusaha yang terdekat di lingkungan sekolah. Dan kalau tidak bisa juga dilakukan, ya kita berdoa aja semoga COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa bertatap muka langsung.
minimalnya pendidikan orang tua sebenarnya ini juga tanggung jawab guru ya, sebenarnya tanggung jawab kita sebagai pendidik ini selain harus mendidik anak juga harus mendidik orang tua. Nah ini dua hal ini lebih susah yang mana ya Kak Nila? Kayaknya lebih susah kalau mendidik orang tua. Nah mendidik orang tua membekali pengetahuan kepada orang tua inilah yang perlu perjuangan. Nah perjuangan ini tentu tidak bisa dilakukan 1-2 kali. Banyak proses yang panjang dan membutuhkan semangat dan keikhlasan yang tingkat tinggi. Nah ini bisa nanti didatangi, kita home visit, kunjungan. Kita jadwalkan karena COVID ini nanti panjang ya, waktunya panjang, 2 minggu sekali atau di program satu minggu sekali. Kalau memang masih di daerah green, di daerah hijau yang tidak terakses oleh COVID, ya tidak menutup kemungkinan didatangkan dengan tentu masih memperhatikan protokol keselamatan COVID-19. Nah ini tentu di setiap kebijakan, di setiap sekolah itu pasti akan berbeda. Kami yang mengkonsep seperti ini belum tentu cocok di daerahnya Kak Nila. Dan yang lebih tahu itu adalah sekolah itu sendiri. Karena kulturnya berbeda, karena situasinya berbeda. Maka kalau saya boleh mengutip pesan dari Ibu Ana, Bupati kita, new normal ini bukan hanya new normal, tapi new normal konsep. Jadi tidak sama satu desa dengan desa yang lain, kota satu dengan kota yang lain, sekolah satu dengan sekolah yang lain tidak sama. Dan yang lebih tahu adalah sekolah itu sendiri, apa yang akan dijadwalkan, apa yang akan disampaikan kepada orang tua, apa yang harus diajarkan, dididikkan ke orang tua untuk bisa mendampingi, mengasuh anak-anak didik kita secara benar, sesuai dengan tumbangnya, sesuai dengan tumbuh kembangnya anak. Itu Kak Nila, nanti kita bisa live aja ya kalau ngobrol gitu. Jadi kalau di sini kayaknya dibatasi waktu gitu. Terima kasih Kak Sela. Jen. Ini ternyata iya ini di atas Bu Yuni Tere tanya ini. Ini langsung nyambung aja Bun. Ini kayak kan Ya. Untuk door prize nanti silakan Anda pilih ya dari antara banyak ini yang tanya soalnya. Oh iya. Bu Yuni Tere ini untuk biaya operasional sekolah tiap bulan. Dos pundi Bu Yuli? Bagaimana Bu Yuli? Apa orang tua tetap mendukung Bu Yuli? Oke. Oke, terima kasih Kak Sela. Langsung Bu Yuni. Salam dari kami Bu Yuni. Semoga masih menyaksikan kami ya. Bu Yuni, pertanyaannya biaya operasional sekolah, apakah di sekolah kami masih tetap berjalan? Alhamdulillah, sangat bersyukur dan bangga kepada orang tua kami. Biaya operasional masih tetap berjalan dan tidak mengurangi biaya apapun dan itu tetap didukung. Ini dibuktikan ketika kami membuat surat edaran bahwasanya walaupun selama pandemi ini kami membuat surat bahwasanya biaya operasional bulanan Mei Juni tetap terbayarkan dan kami membuka sekolah kemarin itu untuk melayani orang tua, menyampaikan dukungan materialnya berupa biaya operasional. Bulan Mei Juni ini sudah tuntas. Jadi Juni ini biaya operasional yang menjadi tanggung jawab orang tua itu sudah terselesaikan dan itu yang bisa membuat kami lega karena kami didukung secara penuh oleh orang tua. Oleh karena itu dukungan ini menjadikan kami semangat dan akhirnya kami bulan ini membuat program yaitu homeschooling. Jadi kita datangi anak-anak didik kami selaku pendidik untuk tetap membangun kelekatan guru dan anak, membangun kelekatan guru dengan orang tua. Jadi tetap aman Bu Yuni untuk operasionalnya, alhamdulillah. Bunda, boleh tahu nggak jumlah pendidik di sekolah jenengan berapa orang? Kalau boleh tahu. Oke, jumlah pendidik kami ada 7 saya Kak Sela. Oh, ya. murid total siswa? Ada 50 orang. 50 berarti ya, rasionya bagus ya, rasionya ya. Iya. Itu dijadwal ya Bunda untuk homeschoolingnya itu?
terjadwal masing-masing kelas. Jadi wali kelas yang melaksanakan, nanti terus kemudian laporan dan sekaligus kita sharing tentang pandemik ini pada wali murid. Ya, alhamdulillah. Untuk Bu Supina ini menanggapi pertanyaan dari Bu Nila tadi ya. Bunda Nila tadi berkaitan Kak Sela, dengan mohon maaf. Untuk Bu Yuni, kalau memang menghendaki buku ini tidak apa-apa ya, karena ini kami bahasanya bahasa keyakinan kami, Bu Yuni. Kalau memang menghendaki, kami akan sampaikan ke Bu Yuni. Ya, nggak apa-apa, nanti insya Allah nggak apa-apa lah ya. Oke, baik. Untuk Bu Supina, Bunda, ini sekaligus nanti nyambung dengan Bu Yuni ya Bunda ya. Untuk sikap orang tua ya, yang minimnya pendidikan, terus bagaimana sikap sekolah dalam menangani sikap orang tua yang minim pendidikan ini, dan sinyalnya susah Bunda. Pripun di sekolah Anda? Oh ya, terima kasih yang bertanya pada hari ini. Bagi untuk yang sinyalnya susah, di sini saya menjadwalkan tadi bahwa kita adakan suatu jadwal untuk wali murid, itu tetap kita datangi ke rumah, itu tidak hanya kita batasi hanya maksimal 3. Nah, di situ pun juga kita menggunakan suatu aturan protokol, tetap kita selalu cuci tangan, di situ juga pakai masker dan jaga jarak itu. Maka di situ untuk menyikapinya sinyal yang tidak lancar, memang di pedesaan dekatnya kali, dekatnya itu kan memang susah. Maka di situ kita dapat akhirnya yang tidak bisa menyerap dari online itu, maka sama-sama bisa. Karena apa? Dijadwalkan itu tadi. Maka tidak ada kesulitan juga akhirnya. Bagi yang lancar maka siap dilaksanakan, bagi yang tidak tetap kita terjun dengan membatasi ibu wali murid tadi. Begitu, Pak. Boleh tahu Bunda jumlah pendidik dan siswanya berapa Bunda? Ya, jumlah pendidik saya hanya 2. Hanya 2. Sedangkan untuk anak didik saya ada 42. Wah, gede itu rasionya itu. Ya, alhamdulillah Kak Sela, di pedesaan tetap ada suatu kepercayaan begitu. Ya. Alhamdulillah. Boleh tahu, Mobogo tuh dari jalan raya berapa kilo ya Bunda? Jalan raya. Dari jalan raya kurang lebih di situ ada 7-8 kilo. Itu ancar-ancarnya kemana Bunda itu? Kalau boleh tahu. Mungkin pemirsa pada tahu. Arahnya untuk perempatan Balan itu ke selatan, dari perempatan Bungkal ada BR itu lurus ke kiri. Di situ lurus pokoknya dekatnya dari Desa Pacing. Ya, ya, kenep terus ya. Kenep masih lurus Pacing ke mata Sukosewu tadi. Ya. Itu sawah-sawah tok Bunda itu ya. Oh iya, ya betul Kak Sela di situ. Penuh perjuangan Bu Yuli ini, Bu Pina ini. Untuk itu pertanyaan nyambung dari Bu Yuni tadi. Bu Yuni ya, tanglet masalah biaya SPP dan lain-lain sebagainya atau apalah bahasanya, biaya profesional lah. Itu pripun? Apakah masih tetap berlanjut, mengurangi atau gimana kebijakan sekolah jenengan, Bu Pina? Untuk kebijakan di sekolah kami semuanya ini gratis Kak Sela. Ya, tidak ada untuk penarikan semasa ini COVID-19 ini masih berjalan, dan bahwa kita memberikan untuk sembako kepada wali murid itu bagi yang terkena dampak masuk ekonomi lemah di situ. Kami secara pribadi memberikan juga bahwa mau menjelang hari raya sebetulnya ini kita bagikan Kak Sela, karena terbiasa di akhir tahun ini bagi yang kelompok B itu secara pribadi saya berikan kain, di mana ada suatu kebersamaan dengan adanya kerja bersama-sama tadi. Saya pribadi dibukan uang dari sekolah itu memberikan bonus kain seluruhnya bagi yang untuk
kelompok B. Dan untuk kelompok A di sini hanya sekedar begitu aja. Karena apa? Untuk yang kelompok B ini akan naik ke jenjang yang lebih atas, yaitu ke SD. Maka di situ sebagai kenangan saya, karena dengan rasa persatuan dan kesatuan tadi secara utuh yang dikerjakan atau dilaksanakan bersama-sama wali murid, maka hati saya tersentuh, saya berikan kain semuanya. Begitu Kak Sela. Oh, itu kain ya Bu? Kain seragam ya Bu? Ya, kain batik, tapi kita seragamkan bersama jilbabnya, kita seragamkan juga. Alhamdulillah, di situ dengan wali murid sangat senang sekali. Saya beri hadiah bahwa ada suatu kerjasama antar wali murid itu tadi, tidak ada yang di bawah, di atas, sama-sama, tidak membedakan ini kaya dan miskin. Itu saya senangnya sekali, rasa guyupnya. Dan dibantu oleh, didukung juga dari tokoh masyarakat dan Ibu Kepala, Ibu Lurah sebagai ketua yayasannya, Pak Lurah juga mendukung sekali. Alhamdulillah, di sini bukannya saya sok ini tidak, tetapi rasa imbalan saya dengan adanya komunikasi yang bagus itulah saya memberikan untuk tiap tahunnya saya kasih kain itu Kak Sela. Waktu pertemuan kita bisa seragam bareng, dipakai Alhamdulillah, iya. Paham saya. Jadi belajar dari COVID-19 dan bareng-bareng ya melawan COVID-19. Itu judulnya seperti itu kayaknya Bunda ya. Iya. Oke, terima kasih untuk respon dari dua narsum kita yang luar biasa dengan pengalamannya masing-masing di tempat masing-masing dan kondisi juga masing-masing. Nah, semoga para pemirsa di sini juga bisa mengambil hikmah ya dari semua kondisi ini, karena ini pas banget Bu Yuli ini menggambarkan perkotaan, Bu Pina menggambarkan di wilayah desa dengan kondisi seperti bagaimana peran orang tua gitu loh. Pas banget ini. Kolaborasi kita hari ini pas banget gitu. Jadi ceritanya imbang. Sama-sama dari kota, terus ada juga yang dari desa seperti itu. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi tadi kelewatan dari Bunda Zid Mazi ya. Mazida. Ya, Bu Mazida ya. Kepada para narsum, bagaimana mengatasi wali murid yang apatis? Apatis itu ya, Bun? Bun, ya Bun ya, kayak cuek gitu ya Bun ya. Wis raruh gitu ya, wis pokoknya apa jare, mungkin seperti itu ya. Karena sibuk sehingga saat pandemi ini tidak dapat mendampingi PAUD from home. Oh, wis terserah sekolah wis piye aturannya kalau monggo karepem mungkin seperti itu. Pripun Bunda Supina menyikapi wali murid seperti itu Bun? Ada enggak Bun di daerah jenengan? Kalau di daerah saya tidak ada ya Kak untuk semacam itu, karena sudah adanya suatu kekompakan tadi. Tidak ada yang seperti itu. Tapi seandainya toh itu ada, maka saya di sini ada suatu pendekatan. Jangan, karena itu nanti ada risiko tersendiri. Kalau memang itu sudahlah, tidak menghiraukan, lah itu jangan sampai. Karena ini adalah sangat berarti, eman-eman, kasihan, kita berikan pendekatan khusus kepada orang yang semacam itu, diberikan suatu penasehat atau diberikan suatu wawasan yang lebih luas, karena itu perlu perhatian juga. Itulah suatu keasikannya kalau orang yang sudah ya pasrah apa adanya. Nah, tapi rasa tersentuh hatinya seandainya itu ada, maka kita lakukan hal semacam itu. Itu Kak Sela. Ya oke. Harus ada pendekatan, sering ngumpul, mungkin ya tadi komunikasi yang dibangun ya, itu kalau kayaknya. Kumpul jangan Kak Sela, karena ini masih COVID-19 akan menuju new normal, maka enggak boleh kumpul-kumpul, tetap ada jarak. Ya. Siap ya. Lek rujaan boleh ya Bunda. Aturan protokol harus tetap kita lakukan, kita jalankan. Siap. Nah, sekarang saya tanya di Bu Yuli nih, adakah orang seperti itu atau wali murid seperti itu di tempat Bu Yuli? Mungkin jumlahnya lebih dari satu, malah lebih bagus. Pripun Bu Yuli?
Oke, terima kasih Kak Zida, pertanyaannya luar biasa ya, mengingatkan kita karakter orang itu beda-beda gitu. Kalau kita berbicara apatis, tentunya pasti ada lah ya Kak Sela. Karena dunia ini memang tercipta, ada yang peduli, ada yang tidak, ada yang cuek, ada yang memang respon, ada yang ini. Nah, kalau di sekolah kami di KPA Hidayah ini memang ada. Jadi memang tidak mau tahu, seperti sebuah lagu itu loh, terserah gitu ya. Terserah, kalau mau diajari ya silahkan, kalau tidak ya biarkan main-main, kalau ini ya terserah lah gitu. Dalam mensikapi orang tua seperti ini, kami juga tidak bisa langsung menjustis orang tua itu tidak mampu, orang tua itu kemudian tidak mempunyai pengetahuan, orang tua kemudian karena sibuk, karena sudah capek, akhirnya tidak mau tahu. Nah, untuk persoalan itu pasti ada, dan sikap kami selaku partner orang tua untuk mendidik anak, akhirnya kami membuat atau menjadwalkan, memprogramkan homeschooling tadi Kak Sela. Karena ketika kita di tengah pandemik ini, ketika orang tua sangat tidak peduli, yang menjadi korban adalah anak. Nah, yang menjadi korban adalah anak, maka kita selaku pendidik, selaku orang tuanya yang ada di sekolah, tentunya kita harus peduli. Nah, bentuk kepedulian kita inilah yang kita akhirnya memutuskan untuk homeschooling. Halo Kak Sela, aku mati nih ya. Lanjut, nggak apa-apa, itu sponsor Bunda ya. Oh gitu. Jadi untuk mensikapi orang tua yang seperti itu, kami sebagai partner dari orang tua dalam memberikan stimulan kecerdasan anak, tentunya kami harus punya strategi, punya cara. Maka kalau sekolah kami mengkonsep homeschooling. Jadi kita mendatangi, dan ternyata orang yang apatis ini akhirnya sangat senang ketika ada program sekolah. Kok enggak kemarin-kemarin gitu ada homeschooling gitu. Jadi anak tetap terstimulan dengan baik. Karena kalau kita hanya juga mengikuti terserah gitu ya, mengikuti kesibukan ya, yang jadi korban anaknya tadi. Akhirnya ya anaknya berkembang ya terserah, kemudian nggak berkembang ya terserah, cerdas juga monggo, nggak cerdas ya emang gue pikir gitu. Nah ini akhirnya kami bekerja semua ini ya, dan akhirnya seperti itu. Jadi untuk mensikapi kita homeschooling, home visit, kita prioritaskan orang tua yang memang apatis, dan selanjutnya kita jadwalkan secara adil. Gitu Kak Sela. Oke, ini ada celetukan juga dari Bu Yuni nih. Gak semua orang tua mau nerima homeschooling loh. Nah, itu pripun we. Terus Bu Tina, ini untuk honor guru guru honorer Bu. Kalau SPP gratis, PNS gak mau pripun Bu. Untuk terima kasih Kak Sela. Dari tenaga pendidik yang ada di TK Dharma Wanita Pemboge itu sama sekali kita sudah digaji oleh pemerintah Kak Sela, dan saya pribadi ini sudah digaji oleh pemerintah, dan guru saya sudah bersertifikasi, maka sudah tidak ada dan sudah tidak mengambil untuk uang di situ, tapi di situ ada sebelum ada COVID-19 ini ada infak tiap hari Jumat itu 1.000 dikelola dari Paguyuban Wali Murid itu sendiri, di mana di situ wali murid akan melakukan kegiatan dan membantu pelaksanaan kegiatan anak didik saya. Dari Paguyuban itulah semuanya yang akan membelikan di situ. Tetapi dari tenaga pendidik dua-duanya ini sama sekali udah tidak terbayar dari sekolah itu, makanya yang baik kita itu memberikan, dan kita juga senang sekali udah Ibu itu menyekolahkan kepada sekolah sekali. Saya ini berarti ada suatu kepercayaan, dan alhamdulillah mudah-mudahan ilmu yang saya berikan di TK Dharma Wanita Pemboge itu bermanfaat sampai kita kelak nanti. Begitu Kak Sela. Oh iya ya. Oh iya Bu, saya nyambung sekalian mumpung ingat ini Bu Supina. Tadi ada peran kepala desa dan Bu Lurah ya selaku
Iya, ketua iya sangat yayasan. mendukung Kak Sela. Nah, Ya, itu dalam pelaksanaan selama pandemi mereka berdua suami istri atau biasanya ya. ya Itu soal dalam mendukung lembaga sejauh mana Bunda? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah alamin. Pada saat kita harus cuci tangan yang mengalir, dari lembaga kami diberikan untuk tempat cuci tangan sekaligus sabunnya juga ya yang cair itu. Alhamdulillah tanggap pada lembaga, dan bahkan saya selalu ke sekolahan karena dijadwalkan, saya tidak menghiraukan dijadwalkan. Guru dengan kepala sekolah dua ini sama-sama pergi ke sekolahan, tetap jaga jarak juga, dan alhamdulillah kita plengsengan depan itu sudah dibangunkan lagi dari desa, dan alhamdulillah gedung itu kemarin dapat bantuan juga dari Cipta Karya juga. Alhamdulillah Kak Sela, dan ini juga akan nantinya juga akan dibangunkan lagi karena kelas hanya baru satu. Kalau dulu dibongkar, sebelum dibongkar itu ada 2 kelas, maka di sini juga akan dibangunkan juga. Selama COVID-19 ini, alhamdulillah tadi saya sampaikan menyumbangkan tempat cuci tangan. Itu Kak Sela, alhamdulillah juga. Sangat mendukung ya berarti pemerintah desa terhadap penyelenggaraan ya, pendidikan di daerah Anda ya. Betul Kak Sela, dan di situ juga diberikan juga 1 tahunnya dikasih untuk operasional sekolahnya itu juga dikasih juga Kak Sela, kurang lebih ada 1.500.000. Sangat indah diceritakan ya Bu Pina ya. Ketika orang tua, guru, masyarakat sekolah, dan pemerintah desa sinergi bareng-bareng. Insya Allah kalau itu bareng-bareng bergerak, Bojonegoro bergerak, nah insya Allah pandemi ini akan bisa diatasi bersama. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih Bu Pina atas penjelasannya. Berikutnya Bu Yuli mungkin kalau masalah honorer kayaknya tadi kan nggak ada masalah Bunda ya, karena iuran nggak ada keberatan orang tua nih ya. Untuk masyarakat sekitar Bu Yuli dalam pandemi ini sejauh mana? Kan Anda wilayah lembaga Bu Yuli di perumahan ya, Bun? Ya. Bagaimana menyikapi dari kondisi itu, Bunda? Bu Yuli. Oke, kalau untuk mensikapi pandemik ini, peran masyarakat memang sangat dibutuhkan, terutama di lembaga kami. Kenapa kami bisa memberikan transport atau operasional kami tidak terhalang? Ini salah satunya adalah peran masyarakat. Didukung oleh wali murid dengan memberikan infak bulanan sampai bulan Juni ini sudah tuntas. Kemudian ada donatur rutin yang memang mendukung untuk memberikan transport kepada teman-teman. Dan transport dari sekolah. Kemudian juga kalau pemerintah tentunya kita juga sudah terdata sebagai penerima insentif, dan alhamdulillah ini juga sudah dinikmati oleh para guru-guru, dan ini juga menjadi penyemangat buat kami. Jadi peran masyarakat pun sangat mendukung kami Kak Sela. Ini dibuktikan dengan adanya donatur yang memberikan tambahan gitu ya, memberikan tambahan transport untuk guru-guru kami. Walaupun jumlahnya tidak sebesar yang terima Bu Supina gitu ya. Kalau Bu Supina kan orangnya pemerintah, kami orang yayasan, orang swasta, dan gaji kami tak terhingga. Jadi tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting gini Bunda, makanya kita tahu sendiri dari kondisi masing-masing wilayah. Jadi kayak di wilayah Bu Pina itu pemerintah desa dukung, wali murid mendukung, masyarakat sekolah mendukung. Itu indah diceritakan Bunda ya. Saya nggak tahu ini teman-teman yang menyaksikan hari ini bagaimana. Saya pengen boleh curhat, nggak apa-apa di komen ya, nggak apa-apa ya. Semoga para pemangku kebijakan bisa bareng-bareng nih. Kalau pandemi ini tidak kerjasama Bunda, ya akan susah selesainya ini. Apalagi dampaknya tiap hari semakin merajalela ini kalau tidak kita bareng-bareng, kesadaran bareng-bareng, saling mendukung, saling sinergi, akan sangat susah nanti
kita selesainya seperti itu. Baik Bunda, menarik ya waktunya. Ternyata udah habis. Untuk terakhir ya, selaku closing statement dan sekaligus pengumuman door prize Bunda yang Bu Yuli ya. Siapa aja tadi dapat door prize boleh diulang ya. Sebelum closing statement ya, monggo Bunda. Bunda Yuli dulu. Iya. Untuk door prize tadi sudah dari awal kami sampaikan Kak Sela buat Kak Nila ini Bersamamu ke Surga, Kak Nila. Yuk. Terus buku yang kedua ini buat Bu Yuni. Ya, Bu Yuni berkenan, Bu Yuni kalau berkenan. Bu Yuni berkenan ya, karena ini memang bahasa keyakinan akidah kami Bu Yuni. Jadi membawa sebagai referensi sih tidak masalah ya. Oke. Ya. Ini ada dua. Kalau memang ada yang menginginkan, nanti japri saya ya, japri langsung aja di nomor 081 51 4475 968. Ini sangat kalau boleh tahu harganya referensi. Bunda. Kalau boleh tahu harganya Bunda biar mungkin. Ya 50.000. Oh murah kok ya 50.000 ya. Ya 50.000. Silakan kalau mau pesen ke Bu Yuli ya. Boleh diulangi lagi Bu. Nomor HP-nya pelan-pelan, siapa tahu ada mau nyatet tuh ya. Oke, saudaraku semuanya kalau menginginkan referensi buku Bersamamu ke Surga, boleh nanti japri ke saya di nomor 081 51 4475 968. Ini sangat bagus sebagai inspirasi kita menjadi keluarga yang tepat di era pandemik. Nah, ini bagaimana nanti perannya orang tua sesungguhnya menjadi madrasah sekolah, menjadi madrasah buat anak-anak, menjadi sekolah buat anak-anak di rumah. Bagaimana cara mendidiknya? Di buku ini nanti dikupas Kak Sela. Nah, silakan dimiliki dan selamat buat yang sudah mendapatkannya. Boleh dinikmati nanti dibaca-baca dan akan kami sampaikan. Kalau Bu Yuni berkenan akan kami sampaikan. Kalau Kak Nila tentu ini berkenan ya. Oke. Iya, Bunda Nur banyak yang nanya Bunda ya nih. Cuma nanti bisa dibales by komentar, gak apa-apa ya. Di Facebooknya Bu Yuli bisa nanti follow akun blogger Bojonegoro ya yang tak share tadi. Ya. Itu ada ya Nur tanya assalamualaikum, nanti mohon dibales di chatting aja Bunda. Di apa di komen aja ya. Siap. Siap. Sudah Bunda untuk Kak Zela, sebenarnya banyak pertanyaan dari teman-teman ini, tapi waktunya sudah nggak cukup ya? Iya, nanti sambung lagi. Nanti paketan datanya Kak Zela habis nanti. Oke. Ya, nanti closing statement, monggo Bu Yuli sebagai penutup terakhir kepada teman-teman pemirsa semua. Oke, sebagai penutup, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua hebat, yang sudah menjadi orang tua yang mendukung kegiatan sekolah, yang mendukung proses pembelajaran untuk memberikan stimulan kepada anak didik kita sebagai generasi penerus agama, bangsa dan negara. Perlu kita bergandeng tangan, perlu kita bersemangat untuk selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Sebagai penutup terakhir, saya ulang lagi ya pantunnya. Siang-siang minum kopi, di sampingnya ada sepiring roti. Tetap semangat di tengah pandemi, dampingi anak dengan senang hati. Bukan kasih sembarang kasih, kasih tulus kami padamu negeri. Bukan terima kasih sembarang terima kasih tulus kami untuk pemerhati anak usia dini. Demikian Kak Sela, mohon maaf segala kekhilafan. Oke, waktunya sholat duhur kayak ini sudah diingatkan oleh sang komandan Adan ya. Ya, mohon mic-nya di mute dulu Bu Yuli. Mic-nya Bu Yuli. Mana? Mic-nya jenengan di mute dulu, di nonaktifkan dulu. Oh iya, oke, siap. Mic-nya dulu, ya. Oke. Baik, terima kasih atas closing statement dari Bunda Yuli yang sudah pas dengan sholat duhur juga.
Dan terakhir dari Bunda Supina, mungkin ada yang perlu disampaikan di closing statement ini pada para pemirsa yang di rumah ya, yang hari ini sudah menonton. Dan terima kasih para pemirsa. Jangan lupa ya kalau pengen ngikuti terus ya, besok masih ada fanpage-nya Blogger Bojonegoro yang ikut di Facebook, minta tolong di likes ya, boleh di share ya. Kemudian yang nonton di YouTube channelnya Blogger, monggo boleh juga di subscribe ya kalau berkenan, monggo. Terakhir Bu Supina, waktu dan tempat kami persilakan untuk closing statement. Ya, terima kasih banyak semuanya yang telah hadir mengikuti acara Jengker Twinti Santui pada siang hari ini. Mudah-mudahan kegiatan pada di Jengker Santui ini kita dapat bermanfaat dan kita bisa maju selangkah lebih maju dan kita bisa berjumpa lagi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak pada wali murid saya yang telah mendukung sepenuhnya kegiatan yang ada di Lembaga TK Dharma Wanita Pembuku. Dan saya juga mengucapkan terima kasih tim komunitas Blogger Bojonegoro, dan kita bisa berjumpa melalui gelombang yang sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman Blogger Bojonegoro mengucapkan terima kasih pada dua narasumber kita, Bunda Yuli matur nuwun ya. Kemudian Bunda Supina matur nuwun sudah mau berbagi. Insyaallah konten-konten jenengan ini kekal sebagai jejak digital positif di media sosial agar masyarakat semakin optimis menghadapi era pandemi ini, tidak pesimis ya. Mari bareng-bareng menciptakan masyarakat yang optimis, jangan menciptakan isu-isu negatif yang membuat imun masyarakat menurun. Mari bersatu lawan COVID-19, belajar dari COVID-19, mari bergerak bersama-sama, Bojonegoro bergerak, itu tagline kita saat ini. Semuanya punya peran, semua punya andil, silakan ambil peran sekecil-kecilnya. Paling tidak mari berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berakhir dari negeri kita dan dari seluruh dunia. Semoga niat baik kita bersama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan mewakili komunitas Blogger Bojonegoro mengucapkan terima kasih banyak pada seluruh pemirsa yang menonton langsung dari live streaming Facebook dan live streaming YouTube kami mulai dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa besok masih ada ya. Besok kita akan berbicara luar biasa tentang kalau nggak salah media belajar ya, kalau nggak salah besok ini ya. Jadi stay tune di ruang yang sama ya, di Blogger Bojonegoro dan YouTube-nya Blogger Bojonegoro. Kak salah mungkin di awal ada kesalah, di akhir kesalah, dan selama memandu salah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.